Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Komnas TPNP-BOPM akan menggiring Indonesia ke Mahkamah Kriminal Internasional atau International Criminal Court (ICC). Mari kita ikuti ringkasan dan alasannya berikut ini. PPRA 1969 Cacat Hukum Internasional. Narasi dibuat oleh Wiangen Nesta. Argumentasi Belanda sebagai kolonial benar berdasarkan resolusi PBB tentang dekolonisasi dan terbentuknya Komite Perwalian dan resolusi PBB 1960 tentang hak penentuan nasib sendiri. Perundingan dan kesepakatan sepihak pada 20-22 Maret tahun 1962 di Middleburg, Virginia, Amerika Serikat pun tidak melibatkan orang Papua. Sementara Indonesia mendesak Belanda sebelum orang Papua menentukan nasibnya sendiri. Wilayah West Papua yang diserahkan kepada Indonesia tidak memiliki argumentasi logis secara hukum politik maupun dilihat dari aspek antropologi maupun sosiologi. Indonesia setelah menjadi negara wali, menghentikan pemerintahan PBB di Papua kewajibannya belum dilakukan karena PPRA 1969 tidak dilakukan secara demokratis sesuai prinsip hukum internasional dan perjanjian sepihak New York Agreement tanggal 15 Agustus. Klaim wilayah West New Guinea bagian dari wilayah Hindia Belanda tidak bisa dibenarkan, karena orang Papua dan Indonesia miliki hierarki bangsa sangat berbeda. Pada perjanjian di Malino, Makassar pun status West Papua tidak diputuskan bahwa bagian dari Hindia Belanda. Frans Kaisiepo yang menghadiri konferensi Malino menolak wilayah West New Guinea digabungkan dengan Maluku atau Ambon karena dua bangsa yang berbeda. Pada konferensi meja bundar KMB di Belanda, tidak diputuskan bahwa Papua bagian dari Indonesia. Dalam sidang PBB tahun 1955 dan 1956, Indonesia yang mempersoalkan masalah Papua tidak dapat dukungan di PBB. Ambisius Indonesia, khususnya Presiden Soekarno pada waktu itu, memainkan politik dua kaki membuat perjanjian sepihak yang dilakukan sangat mengorbankan nasib masa depan bangsa Papua. Upaya Indonesia khususnya Soekarno dengan argumentasi untuk melawan imperialisme tidak dapat diberikan, karena argumentasi ini telah melanggar prinsip hukum internasional tentang hak penentuan nasib sendiri. Hal ini bisa dilihat juga dari upaya Soekarno dalam upaya aneksasi Malaysia, Singapura dan Sarawak dengan seruan hancurkan negara Federasi Malaysia dan Singapura. Upaya ini tidak berhasil karena didukung oleh Inggris dan Amerika Serikat, sehingga Singapura dan Malaysia sudah menentukan nasibnya sendiri secara politik. Upaya hak penentuan nasib sendiri diupayakan Belanda untuk Papua, dikorbankan oleh politik dua kaki Soekarno maupun Blok Barat. Amerika Serikat pun lunak karena ketakutan pengaruh Uni Soviet di Asia Tenggara maupun Pasifik melalui manuver politik Soekarno dengan kartu asnya. Terbukti hari ini Indonesia bukan lagi negara sosialis atau komunis anti-imperialisme, namun Indonesia menerapkan sistem ekonomi kapitalistik dan sudah menjadi semi-imperialis. Tidak seperti narasi Soekarno, menghalau imperialisme dan mengusir kolonialisme karena Indonesia telah menjadi kolonial yang menindas dan menjajah rakyat Papua. Semua argumentasi Indonesia yang digunakan untuk mempertahankan Papua, bisa gugur jika orang Papua membawa masalah Papua ke International Criminal Court (ICC) untuk mendapatkan nasihat hukum dan membuktikan kebenaran atas klaim Indonesia di Papua. Untuk itu, Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Komnas TPNP-BOPM telah siapkan pengacara, dan pengacara telah siapkan materi gugatannya untuk giring Indonesia kepada Mahkamah Kriminal Internasional atau International Criminal Court (ICC). Teman-teman mohon dukungannya, like dan komentari video ini, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Manuskrip. Salam satu nyawa satu jiwa.